Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini mempunyai aura sebuah perjuangan dari negara Republik Indonesia dalam menggapai kemerdekaannya. Lokasi yang akan kita kunjungi ini bernama Gua Selarong. Di sanalah dahulu kala seorang tokoh besar, Raden Ontowiryo, atau yang familiar dengan sebutan Pangeran Diponegoro, sempat bersinggah di sana untuk mengatur strategi melawan penjajah Belanda. Khususnya adalah pada era Perang Jawa antara tahun 1825 sampai 1830. Konon Perang Jawa adalah perang terbesar di abad itu, karena dalam perang tersebut menewaskan ribuan pasukan, baik orang pribumi ataupun dari pihak Belanda. Pangeran Diponegoro lahir di Kraton, Jogja pada tahun 1785. Jadi sekitar 30 tahun setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro punya nama kecil Bendoro Raden Mas Mustahar. Beliau lahir dari salah satu selir dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, yang bernama Raden Ayu Mangkorowati dari Pacitan. Inilah teman-teman ya perjalanan saya untuk menuju ke Gua Selarong. Gua yang dahulu kala ditempati oleh Pangeran Diponegoro beserta keluarganya dan juga beserta pasukan-pasukannya untuk berlindung, bertahan, juga mengatur strategi untuk memukul mundur atau mengusir penjajah Belanda di sana. Nah ini teman-teman, dalam perjalanan saya disuguhkan pemandangan yang sejuk, indah dan hangat-hangat kuku, karena kita pun disinari oleh terik matahari di pagi hari. Dan sebelum kita sampai ke sana, saya akan suguhkan pemandangan-pemandangan indah di pedesaan, tepatnya di Kota Bantul, Yogyakarta. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang rumahnya sudah perkotaan, itu mungkin rindu dengan suasana-suasana pedesaan kayak seperti ini ya. Nah ini teman-teman, di dalam perjalanan saya melihat suatu ikon ya, yang menurut TV Lebaran ikon itu menggambarkan di masa kecil saya ya. Jadi di situ tuh kayak ada sebuah kandang manuk atau kandang doro ya, yang dikasihkan di tengah sawah. Jadi kalau kita melihatnya itu kok kayaknya kita itu terharu-maru, mengingat flashback kembali ke masa lalu di saat kita masih kecil. Karena dulu di waktu masih kecil itu mainan-mainan kita itu ya bukan HP, bukan internet dan lain sebagainya, tapi mainan-mainan kita itu yang masih alami. Jalan-jalan di sawah, kita cari jangkrik, kita cari capluan, kita cari ikan di sungai, di parit kecil, kita juga cari buah mangga gitu ya. Jadi kalau kita melihat suasana-suasana seperti ini tuh, kita kayak flashback ke belakang di saat kita masih kecil. Saya yakin semua pemirsa TV Lebaran mempunyai histori, cerita-cerita ukiran di waktu kecilnya ya. Mungkin ada senyuman, ada tangisan, mungkin juga ada pertengkaran dengan teman ya. Ya itulah yang namanya sejarah dan waktu yang tidak akan bisa diulang kembali. Makanya tepat pepatah yang mengatakan bahwa waktu itu adalah barang atau sesuatu yang sangat mahal sekali karena tidak bisa terulang kembali.
Nah ini teman-teman, saya akan mengitari sebuah kolam ya, atau mungkin ini kayak sebuah dam ya, yang gunanya ya untuk mengairi sawah di sekitar sini. Mari kita nikmati pemandangan-pemandangan pedesaan sambil bernyanyi atau mungkin bermerdu-merdu ria dengan lagu kesukaan pemirsa TV Lebaran, atau sambil melihat video ini itu pemirsa TV Lebaran bisa ngopi-ngopi, atau mungkin bisa ya yang suka merokok yang merokok gitu ya, menikmati keindahan alam sambil bersanteria. Nah inilah teman-teman suasananya seperti ini, sangat indah sekali di sinari terik matahari yang sangat hangat-hangat kuku ya. Jadi ini adalah salah satu perjalanan kita nanti sebelum sampai di Gua Selarong, gua yang menyimpan sebuah histori di masa lalu yang penuh banyak cerita dari seorang pahlawan, yaitu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro ini ternyata beliau ini adalah putra mahkota juga dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga, tapi dari Selir ya, bukan dari Permaisuri. Jadi meskipun begitu, Pangeran Diponegoro ini punya darah raja, darah biru, darah keraton Yogyakarta. Nah ini teman-teman, setelah saya ya ibaratnya cukup mengitari dari kolam ikan tadi, saya akan lanjutkan kembali untuk menuju ke Gua Selarong ya. Di waktu kecil saya, Gua Selarong ini menjadi ikon apa ya, ikon penting ya, atau ikon yang digemari, atau ikon yang terkenal sekali ya. Jadi dulu itu kalau Gua Selarong itu ibaratnya kayak ini loh, apa, number one itu apa ya, kayaknya yang lagi hit ya, terhit ya. Saya mau mengatakan Gua Selarong itu di masa kecil saya itu sangat hit sekali, atau terhit gitu ya, di kalangan ya masyarakat Bantul ya. Jadi di sana itu sangat ramai sekali ya, tidak pernah sepi. Tapi itu dulu teman-teman, tapi sekarang sudah berbalik arah ya, lokasinya begitu sepi, dan menurut TV Lebaran memang jarang sekali yang berkunjung ke sana ya. Ya mungkin juga kan sekarang itu wisata-wisata tuh udah banyak sekali ya, bermunculan ya wisata-wisata baru ya. Jadi wisata-wisata yang lama itu ya mungkin ya sudah banyak yang melupakan ya, atau dilupakan ya. Apalagi generasi-generasi sekarang itu kan juga dalam pengetahuan sejarah itu ya, menurut TV Lebaran tuh sangat kurang sekali ya. Jadi mereka juga istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi ya mereka nggak kenal sejarah ya, bagaimana mereka akan sayang gitu lah. Kalau TV Lebaran sih ya, dengan mengenal sejarah itu kita dapat mengambil iktibar ya, bahwa setiap zaman itu akan menelurkan sebuah cerita atau ukiran-ukiran sejarah ya, yang sejarah itu menandakan bahwa waktu itu tidak dapat diulang, dan kita semua akan berakhir menjadi sejarah atau kembali kepada Sang Maha Cipta, atau sebuah nasihat yang diam saja. Nah itu tadi kita sudah melihat papan arah-arah ya, yang saya baca setelah saya lihat bahwa kalau kita ambil ke kanan itu menuju ke Gua Selarong, dan ini saya mengikuti arah-arahnya. Dan kayaknya kalau kita sudah melihat ini di kanan saya itu ada Sungai Bedok, dan di kiri saya ini ada pegunungan-pegunungan. Ini berarti kita sudah dekat dengan lokasi yang bernama Gua Selarong, gua histori besar seorang pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro. Jadi beliau ini adalah pencetus perang Jawa ya. Jadi perang Jawa ini adalah perang yang sangat besar sekali ya. Markas-markasnya itu ada di beberapa tempat, di banyak tempat di Pulau Jawa. Jadi menjadi satu gerakan untuk menyerang Belanda. Dan konon kan Belanda itu ya sempat kocar-kacir atau gelagapan ya, bahasa Jawanya itu ya, kewalahan dengan menghadapi pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro dengan para kawan-kawannya, termasuk yaitu yang terkenal adalah Kiai Mojo ya,
dan kiai-kiai lainnya, karena kan Pangeran Diponegoro ini memang terkenal dekat dengan para ulama-ulama atau para santri-santri yang beliau ajak untuk memerangi Belanda atau mengusir Belanda dari tanah air Indonesia Raya. Nah ini teman-teman, tadi di sebuah gapura sudah bertuliskan Gua Selarong. Nah itu menandakan bahwa kita sudah sampai di lokasi ini. Tapi nanti video ini akan ada part kedua ya. Jadi ini part pertama aja, kita menggambarkan perjalanan untuk menuju ke Gua Selarong. Nah ini juga ada sebuah patung kuda beserta Pangeran Diponegoro. Itu menandakan bahwa disinilah lokasi dari Gua Selarongnya. Dahulu kala saya yakin tempatnya tidak seperti ini ya, mungkin masih rindang dan sangat tersembunyi sekali. Namanya juga tempat bersembunyi ya, tentu saja sangat delik zaman dahulu kala. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu akan keberadaan gua ini atau tempat ini ya. Ya itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa kita sama-sama mengambil iktibar bersama, belajar bersama, dan silaturahmi bersama. Dan video ini akan disambung di part kedua ya. Nanti kita akan masuk ke Gua Selarongnya, dan kita juga nanti akan mengunjungi salah satu bukit lagi, yang bukitnya itu ada di sisi timurnya. Konon bukit itu gunanya adalah tempat kayak telik sandi ya, atau mungkin mata-mata. Nah, jadi bisa menjadi informan ya untuk Pangeran Diponegoro yang berada di Gua Selarong. Itu aja ya teman-teman. Ini ada tulisannya Gua Selarong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.